Ya, baik. Nah, tujuannya teman-teman semua ataupun memang manfaat daripada manpower planning ini adalah kita bisa mengetahui bagaimana kompetensi dari employee. Mungkin dulu istilahnya adalah the right man on the right place ya, tapi sekarang sudah mulai bergeser lagi lebih luas, right man on the right job and the right times gitu, ditambahin dengan itu semua. Karena apa? Sekarang Anda sebagai seorang HR harus mengetahui sangat detail bahwa jangankan setiap tahun, setiap bulan pasti akan ada sebuah perubahan-perubahan yang istilah kita ada VUCA gitu ya, yang unpredictable, kemudian juga yang begitu cepat bergeraknya. Nah, berarti kita sudah harus bisa memenuhi apa sih yang diinginkan oleh customer kita. Contoh, saya 6 bulan kemarin itu ketika menjual barang-barang ke Walmart misalnya, itu tidak jadi masalah. Ketika saya mensuplai sebuah barang ke Walmart ya, tahu Walmart ya Anda teman-teman semua, itu marketplace di Amerika gitu. Nah, sekarang ternyata dalam durasi 6 bulan kemudian mereka menginginkan audit yang jauh lebih complicated gitu ya, dan mereka menginginkan bagaimana penempatan orang di posisi tertentu, di sensitive position itu mereka harus mengetahui apakah memang orang tersebut tepat, kemudian juga saat dia minta barang itu juga ternyata orang yang dia inginkan sesuai dengan spesifikasinya juga tepat gitu ya di supply-nya. Nah, ini adalah bagian daripada kompetensi employee, baik itu dari tim rekrutmen ataupun yang akan kita hire, harus sama-sama memiliki kompetensi dalam meng-hire tersebut ya. Kemudian juga jabatan yang selalu terisi, tidak kosong terlalu lama. Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana TOPO-nya, maka ketika sudah tahu ada bagian yang kosong, kita akan bisa melakukan satu perencanaan, oh kira-kira berapa lama sih merekrut orang untuk mengisi posisi tersebut ya. Misalnya kalaupun di tempat saya, untuk bagian operator itu proses rekrutmen itu hanya dalam 1 minggu. Kemudian jika memang mereka tidak bekerja, di minggu kedua mereka sudah bisa masuk kerja. Nah, tapi kalaupun memang untuk sensitive position di atas junior manager ya, di atas junior manager itu prosesnya bisa sampai dengan 1 bulan, maksimal 2 bulan gitu. Jadi kekosongan, oh misalnya gini, oh ternyata ada yang habis kontrak dan dia tidak akan kita angkat karena memang absensinya tidak bagus. Nah, artinya bahwa 2 minggu sebelumnya ataupun 3 minggu sebelumnya, tim rekrutmen sudah harus melakukan sebuah proses pencarian orang untuk mengganti posisi tersebut. Berbeda dengan yang sensitive position tersebut ya, sensitive position yang tadi saya sebutkan. Untuk sensitive posisi itu adalah posisi-posisi yang sensitif gitu ya, posisi-posisi yang memang ini jadi bagian core, bagian inti dari perusahaan. Contoh misalnya kalau di HRD sensitive position itu bisa jadi di bagian payroll, bisa jadi ya. Tapi kalau di tempat saya ada 2, selain payroll juga di bagian HRM. Human Resource Management itu adalah sensitive position karena mereka yang punya data keseluruhan di 2.000 karyawan gitu. Nah, ini adalah bagian dari sensitive position. Ketika kita sudah tahu, oh bagian HRM sudah mau resign nih, ya, maka proses kekosongan itu juga tidak akan terlalu lama. Kemudian juga kita akan melihat SDM yang terlibat dalam fungsi manajerial. Nah, ketika kita sudah tahu, oh mana saja sih orang-orang masuk struktural, mana yang akan tidak masuk struktural, kita akan mengetahui di sana. Dan efektif dan efisiensi dari penempatan orang tersebut. Karena kita tahu, misalnya gini, saya pernah melakukan sebuah efisiensi di departemen bid. Bid, Anda tahu ban mobil, pinggirnya itu ada besi. Nah, itu adalah namanya bid ya. Dulu ketika saya ke Korea, saya beberapa kali ke Korea, itu saya melihat kok di departemen bid sana itu 2 orang itu dua mesin itu dihandle 1 orang. Kemudian di Cina juga kok sama ya, 2 mesin itu dihandle cuma oleh 1 orang. Sementara di Indonesia, mesin dihandle oleh 1 orang. Nah, artinya bahwa ini rasanya kalau kita bisa merencanakan di fase ketiga, bisa jadi nanti fase ketiga ini 2 mesin dihandle 1 orang.
akan disesuaikan dengan yang ada di Korea ataupun di Cina gitu ya. Perdebatan ini terjadi, ya terjadi pasti teman-teman semua. Ya karena apa? Ya mereka sudah terbiasa dengan kenyamanan, kemudian juga mereka sudah terbiasa dengan gerakan ergonomi yang seperti itu, akhirnya ketika dirubah layoutnya, ini akan menimbulkan sebuah pertentangan lah atau tension gitu dari bagian serikat pekerja. Nah, ini adalah bagian yang harus kita handle juga, bagaimana kita nanti caranya berkoordinasi dengan bagian industrial relation dan IR ini juga nanti akan bekerja sama dengan serikat pekerja untuk sama-sama bisa melakukan efisiensi di departemen bid tersebut. Dan ini berhasil, prosesnya memerlukan waktu memang 3 bulan gitu ya. Dan waktu saat itu saya sempat mendapatkan beberapa tekanan, telepon, kemudian juga intervensi-intervensi lain mengatakan bahwa saya ya dalam tanda kutip kejam, mengeluarkan orang. Nah, ini adalah bagian yang memang harus dihadapi oleh kita sebagai seorang industrial relation ataupun bagian di HRD, teman-teman semua. Tapi itu semua berproses. 3 bulan selanjutnya juga well kok ya. Karena mereka akan tahu bahwa job load yang sudah dihitung memang seperti itu ya. Kemudian juga harmonisasi komposisi SDM yang tepat. Maksud harmonisasi di sini adalah adanya hubungan yang harmonis. Karena apa? Setiap orang ditempati oleh orang-orang yang kompeten. Jadi Anda misalnya gini, Anda bekerja, ternyata Anda bekerja, teman Anda di samping kiri Anda itu ternyata bekerja dengan tidak sesuai dengan kompetensinya, ataupun kita menyebutkan dia nggak kompeten yuk kerja di situ. Bagaimana perasaan Anda? Nah, perasaan teman-teman pasti ngerasa kok nggak sesuai ya gitu. Kemudian juga Anda juga mungkin akan merasa ada sebuah perasaan yang tidak nyaman, kemudian juga bisa jadi underestimate gitu loh. Atau ketika Anda berkolaborasi atau Anda bekerja sama dengan dia, Anda ngerasa bisa nggak sih dia ya perasaan begini. Nah, ini adalah bagian daripada ketidakharmonisasian ya. Kenapa? Karena tim rekrutmen tidak melakukan perencanaan sesuai dengan kompetensi-kompetensi employee-nya. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa MPP ini penting? Karena ini bagian daripada kompetensi, kemudian harmonisasi, efisiensi dan efektivitas dari sebuah organisasi, serta bagaimana kita sustainability bisnis atau keberlanjutan sebuah bisnis yang memang akan kita kelola. Begitu teman-teman semua. Ya, oke, lanjut. Ya, dilanjut next. Ya. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu bahwa ternyata ada kebutuhan di tim tertentu, taunya dari mana? Dari permintaan mereka ataupun memang dari job load yang memang kita sudah analisis, atau memang dari sistem mengatakan bahwa ini orang ini sudah akan resign, karena memang resign di tempat kita itu akan menginput di sistem. Jadi kita tahu 1 atau 2 bulan lagi orang ini akan resign, dan yang menginput bisa adminnya atau bisa atasannya, atau yang mau habis kontrak gitu. Nah, jadi untuk beberapa orang itu mereka punya akses untuk masuk atau memberikan informasi ke bagian HR tentang kondisi-kondisi yang ada di internal perusahaan mereka, internal organisasi mereka. Ada yang mau habis kontrak 2 minggu lagi, misalnya akan dikasih warning, akan dikasih tanda tertentu di sistem itu ya untuk nama orang tersebut, bahwa orang tersebut itu menurut atasannya tidak akan diperpanjang. Nah, nanti HRD akan mereview apakah memang ini tidak diperpanjang karena apa ya. Misalnya dari absensinya yang buruk, kemudian tingkat kecelakaan kerja yang pernah dialami, nah dan hal-hal yang lain yang memang dimiliki oleh tim HR. Nah, sementara yang di lapangan HR tidak tahu kan, makanya di lapangan si supervisor ataupun group leader tadi meng-highlight orang tersebut untuk tidak diperpanjang atau tidak diangkat. Oke, HR melakukan review, kemudian juga kita akan coba review bersama. Nah, ternyata hasilnya misalnya didapatkan bahwa kita tidak memperpanjang orang tersebut. Nah, otomatis kita akan melakukan sebuah rekrutmen. Ini adalah bagian kecil dari perencanaan jika memang ada yang resign atau habis kontrak. Tapi teman-teman bisa melihat kepada hal yang sudah dijelaskan tadi, yaitu TOPO, target
dan present organization. Oh, memang targetnya memang belum tercapai di organisasi QA atau di organisasi yang di departemen QA, di departemen marketing memang orangnya harus ada 20 orang misalnya. Ternyata memang ditargetkan 20 orang, presentnya itu masih ada sekitar 18 orang lagi. Nah, berarti kekurangan 2 orang tersebut ya, dan ini pasti akan mengalami job load mereka. Job load-nya itu overload dari pekerjaan mereka, dan ini akan bisa menimbulkan satu masalah lagi terhadap industrial relation. Entah itu mereka merasa tidak puas bekerjanya, kelelahan ataupun fatigue, kemudian juga banyak tingkat resign juga karena memang overload dan job load-nya tidak dihitung. Itu kalau kita melihat kepada TOPO. Kalau yang kecilnya tadi contohnya ada yang real, ada yang habis kontrak ataupun ada yang mengundurkan diri ya. Nah, ketika kita melihat ada sebuah kebutuhan, maka kita akan melakukan satu rekrutmen. Dari mana kita melakukannya itu? Dari internalkah atau dari eksternalkah gitu. Dari internal berarti dari dalam organisasi kita sendiri. Jadi tidak merekrut dari luar. Nah, kalau dari internal misalnya adalah dengan cara mutasi, kemudian juga kita akan melakukan promosi dan penempatan-penempatan yang kita ambil dalam internal perusahaan kita gitu ya. Ini adalah bagian dari internal. Jadi misalnya saya punya supervisor, kemarin supervisor saya resign. Supervisor saya tulis FFP di sini ya, supervisor saya resign. Nah, ternyata di departemen manufacturing tersebut ada 3 supervisor. Katakanlah seperti itu ya, teman-teman. Ada 3 supervisor. Nah, satu supervisor ini ternyata akan resign. Ya, dia mengajukan pengunduran diri. 1 bulan kemudian berarti saya sudah harus mengganti supervisor ini. Apakah supervisor yang akan digantikan ini berasal dari leader group yang ada di bawahnya yang akan kita naikkan, ya, atau kita akan melakukan job enlargement, di mana job deskripsi dari orang ini, dari supervisor ini, kita akan bagi kepada supervisor yang lain, ya, selama memang di sini job load-nya masih memungkinkan, ya, kita melakukan namanya job enrichment atau job enlargement, pengembangan atau pengkayaan sebuah job deskripsi. Nah, kita akan lakukan ke sini, ya. Pertanyaannya, emang bisa ya semudah itu ya? Sebetulnya gampang-gampang sulit karena di sini sudah harus dilakukan kembali analisa beban kerja. Ya, kita akan melakukan analisa beban kerja di sini, termasuk di sini juga analisa beban kerja. Ya, kalau misalnya tidak ada improvement di sini adalah misalnya perubahan layout, kemudian automation, sistem, ya berarti akan sulit dong untuk membagi hal tersebut karena memang jobnya sudah reguler seperti itu. Tapi ternyata di tahun 3 bulan ini kita sudah ada sistem baru pelaporan. Kita juga sudah melakukan satu training terhadap mereka bagaimana time management. Kemudian juga ada penambahan otomatisasi di beberapa mesin-mesin yang memang dia pimpin di operatornya. Nah, artinya bahwa dia bisa saja memiliki kesenggangan waktu yang memang tidak seperti biasanya karena ada sistem, sudah ada automation, kemudian juga ada training pelatihan time management, akhirnya mereka bisa saja ditambahkan jobnya ke sini. Nah, ini semua bisa saja dilakukan. Nah, ketika terjadi ini berarti kan ini tidak bisa naik ya. Kalau sudah seperti ini berarti rekrutmen itu dilakukan di bagian internal di sini. Nah, kemudian kalaupun memang kita tidak melakukan area di sini, oke Pak, tidak ada job enrichment di tempat saya, tidak ada job enlargement. Artinya bahwa leader group ini sudah harus naik. Kita akan melakukan, dilihat dari performance appraisal, mana yang the best leader group yang bisa naik ke supervisor. Nah, otomatis dari senior operator itu bisa naik ke sini. Nah, ini adalah bagian-bagian di internal teman-teman semua. Nah, sementara di operator ini berarti ada yang kosong dong. Nah, ada yang kosong. Kalau misalnya di sini ada yang kosong, teman-teman juga bisa melakukan job enlargement ataupun job enrichment kembali.
atau kita akan mengambil dari departemen yang lain untuk dipindahkan ke posisi kosong ini. Karena departemen yang lain tadi misalnya ternyata sudah dilakukan improvement dengan automation. Nah, ada satu orang ini akhirnya nganggur ya dalam tanda kutip, ya udah orang tersebut dipindahkan ke sini. Nah, ini ada bagian daripada rekrutmen secara internal. Sementara kalaupun memang rekrutmen secara eksternal next. Sementara kalau kita melakukan proses rekrutmen secara eksternal, berarti kita akan melakukannya dari luar ya, dari luar. Nah, dari luar itu dari mana saja, teman-teman semua? Oke, Kak Nur back kembali dulu ya. Pertama, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar yang namanya headhunter. Nah, itu juga bisa dari sana. Kemudian juga bisa melihat, bisa kita minta dari LPK atau BLK, Badan Pelatihan Kerja ya. Jadi kalaupun memang di LPK ataupun BLK bisa kita coba minta untuk supply SDM ke tempat kita, atau Anda bisa buka juga di link, entah itu JobsDB, JobStreet dan lain-lain gitu ya. Ini link untuk rekrutmen. Kemudian juga Anda bisa saja memintanya itu kepada beberapa teman-teman yang di internal organisasi kita. Di internal organisasi kita untuk mengirimkan CV. Misalnya ada supervisor punya adik yang masih belum bekerja, ya udah berarti dia akan ke HRD untuk titip CV. Ini bagian daripada sumber karyawan, nanti ketukar dengan internal tadi ya, dari sumber organisasi ya. Jadi titipan-titipan CV yang ada dari lingkungan organisasi kita. Nah, kalau saya menyarankan berdasarkan dari pengalaman teman-teman semua, jika misalnya Anda atau teman-teman di sini nanti jadi HRD dan akan merekrut, selain internal ya, kita bicara eksternal sekarang, jangan dulu pakai headhunter karena ini memerlukan modal yang besar gitu. Dalam sebuah posisi tertentu saja sudah bisa sampai dengan 30 ataupun 35 jutaan. Itu untuk headhunter satu orang saja. Ya mending ya, kalau bahasa saya sih mending. Ya mending kalaupun memang orang tersebut itu memang punya kompetensi yang sangat baik gitu. Kemudian juga kalau orang tersebut juga bisa memberikan sumbangsih yang job deskripsi, job creativity ataupun hasil yang dia bekerja itu memang bisa mumpuni sehingga bisa mengembalikan 30-an juta tadi. Tapi ada banyak kasus baru aja kerja sekitar 4 bulan, 6 bulan ternyata mereka juga mengundurkan diri. Nah, artinya ini sudah harus dipertimbangkan untuk headhunter ya. Saya lebih banyak menggunakan BLK atau LPK dan internal CV yang dititipkan oleh teman di bagian-bagian produksi atau bagian manapun. Jadi kalau yang saya rekrut nih, ini pengalaman saya, yang saya rekrut dari BLK, di tempat Bekasi itu ada yang namanya CPS. Nah, di CPS ini teman-teman semua, di sini adalah orang-orang yang memang gagal ataupun memang batal pergi ke Jepang, ke Korea, ke luar negeri, sementara mereka sudah dilakukan training kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan mereka diberikan training, tapi tiba-tiba dilalahnya mereka batal untuk pergi ke Jepang, ataupun mereka secara kuota mungkin tidak terpenuhi. Nah, akhirnya mereka batal pergi ke Jepang, sehingga orang yang sudah 3 bulan di training itu saya hire, dan ini free. Kalau di BLK CPS di tempat Bekasi ini free. Orang yang begitu sudah kompeten menurut saya, karena memang itu sudah terbentuk semua. Mereka sudah terbentuk semua, bahkan budaya Jepang dengan Horenso, dengan gaya yang hormatnya sekian detik merunduk sekian itu sudah dibangun sama orang yang ada di CPS ini. Jadi ketika saya hire mereka 30 orang, wah itu sudah jadi semuanya teman-teman semua. Nah, in case saya masih ingin melakukan proses seleksi lagi, di sana itu menyiapkan ruang, menyiapkan waktu yang semuanya free. Nah, ini ketika Anda menjadi seorang HRD nanti, coba carilah link-link kayak gini supaya perusahaan kita tidak mengeluarkan banyak modal untuk melakukan rekrutmen ya. Sudah orangnya kompeten, kemudian juga kita diberikan waktu untuk
melakukan rekrutmen di tempat mereka, diberikan juga tempat mereka, ya apalagi ke hal-hal yang lain ya seperti makan siang dan lain-lain itu mereka siapkan. Nah, ini adalah satu peluang buat Anda ketika nanti menjadi seorang HRD, berpikirnya gimana ya caranya supaya nanti ketika saya rekrutmen orang itu, saya nggak ngeluarin duit ya, bahkan saya ada gratisan-gratisan gitu ya. Ini yang saya lakukan ya di BLK. Nah, kemudian juga ternyata ini menimbulkan sedikit bukan chaos ya, tapi ada sebuah komplainan masuk ke email, Pak Yuan tolong dong adik saya yang kemarin masih nganggur, saya sudah titip CV ke bagian rekrutmen gitu, minta tolong dibantu. Nah, ini adalah hal-hal yang memang harus kita pertimbangkan sebagai kita seorang HR manager misalnya. Kenapa? Ini adalah bagian job satisfaction dan memberdayakan internal dari perusahaan kita sehingga internal di organisasi kita itu memiliki sebuah relationship yang baik. Nah, akhirnya saya pecah lagi di sini. Dari CVS itu 70%, dari internal 30%. Jadi saya akan pecah. Nah, di internal sendiri, yang di internal titipan-titipan CV ini, itu juga sebetulnya teman-teman juga sudah bisa melakukan manajemen di sana ya. Manajemennya seperti apa? Baik itu melihat siapa sih sebenarnya yang menitip gitu. Tapi ini off the record. Misalnya ketua serikat yang menitip, kemudian juga orang-orang core employee yang menitip, kemudian adalah orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan tertentu yang menitip. Nah, intinya adalah siapa sih orang-orang penting di sana itu dahulukan dulu ya. Dahulukan dulu, tapi punya proporsi. Satu orang tidak beli dari satu CV misalnya, itu lakukan proporsi tersebut. Dan Anda melakukan sebuah listing di sini. Jadi ketika orang menitipkan CV, tidak seenaknya nitip di meja tim rekrutmen gitu. Bu Fani, saya nitip ya, satu CV ditinggal saja. Tidak seperti itu, tapi harus mengisi list penitipan CV ataupun list rekomendasi CV di situ. Jadi dia akan menulis nama orang tersebut, jabatannya seperti apa, nomor telepon dan lain-lain, termasuk ada ketentuan. Salah satu ketentuannya di situ adalah in case orang yang dia bawa itu mengalami sebuah masalah, entah itu apa, banyak alfa, kemudian juga tiba-tiba berkonflik gitu ya. Contoh konflik misalnya ini terjadi kok, misalnya adalah ya saya nggak enak ngomongnya, perebutan berebut pasangan gitu di internal gitu ya, itu banyak ada beberapa kasus seperti itu gitu. Nah, ini ketika terjadi sebuah konflik-konflik kayak gini, orang yang menitip ini juga nantinya akan coba diberdayakan membantu dalam meredakan konflik tersebut gitu. Nah, ini adalah fungsinya ketika mereka melakukan list rekomendasi CV gitu ya teman-teman semua. Itu kalaupun memang dari eksternal. Begitu ya teman-teman semua. Kalaupun memang Anda mau pakai internal silahkan, tapi kalau mau pakai eksternal juga silahkan. Kalau saya melihat daripada kondisi perusahaan. Ketika kondisi perusahaan saya memang memungkinkan untuk menggunakan internal, saya menggunakan internal. Tapi kalaupun memang tidak memungkinkan dan memang budgetnya juga ada untuk meng-hire dari eksternal, kita akan hire eksternal next. Karena apa? Karena ada kelebihan dan kekurangannya ketika kita melakukan dari eksternal ataupun internal gitu. Lanjut, ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. Yang pertama adalah relationship. Kalaupun memang dari titipan-titipan teman-teman ini biasanya ada relationship dan akan lebih mudah kalaupun memang terjadi sesuatu misalnya banyak alfanya. Saya cuma tinggalkan telepon aja, Mas, tolong dong bawaan kamu tuh banyak alfanya, tolong ditelusuri dulu ya. Kerjanya agak dinaikin dulu tuh performance-nya. Kenapa? Karena akan terjadi job load dan lain-lain gitu teman-teman semua. Nah, kalaupun memang untuk yang dari eksternal ataupun memang dari CPS atau dari headhunter sekalipun, itu kelebihannya adalah mereka itu bisa membawa budaya yang berbeda gitu. Karena mereka sudah dibentuk dengan sedemikian baik, akhirnya mereka menularkan gitu. Saya meminta mereka menularkan bagaimana budaya-budaya yang baik di lingkungan organisasi yang lain dibawa ke lingkungan organisasi kita ya. Itu salah satunya. Oke.
Faktor yang harus diperhatikan dalam proses seleksi yaitu penawaran tenaga kerja, faktor etika, faktor internal organisasi dengan faktor kesamaan kesempatan. Nah, penawaran tenaga kerja di sini maksudnya adalah ketika kita misalnya menawarkan satu posisi operator, maka berapa orang sih yang akan kita hire untuk bersaing mendapatkan satu posisi ini? Ya, misalnya di tempat saya satu posisi operator itu bisa bersaing dengan 3 ataupun 4. Jadi ada 4 atau 3 orang itu akan diambil satu gitu ya. Tapi ini pun pasti melalui proses seleksi terlebih dahulu. Gitu. Sementara kalaupun memang untuk posisi staff itu bisa bersaing 1 berbanding 10. Jadi kalaupun memang ada junior staff itu untuk tim rekrutmen lah ataupun junior staff untuk bagian administrasi perkantoran. Berarti saya harus menyiapkan 10 orang CV yang hasil seleksi untuk diambil 3 terbaik, kemudian juga nanti diambil 1 orang saja. Sementara kalaupun untuk sensitive position ataupun di atas asisten manager, itu bisa sampai dengan 20 CV, 1 berbanding 20 CV. Bahkan saya dulu, ya bukan saya sombong ya, 1 itu berbanding 32 orang. Jadi dari 32 best CV yang mereka dapatkan dari headhunter ataupun dari nitip CV gitu ya, itu dikumpulkan menjadi 2 term. Term pertama 15 di hire, kemudian tidak ada yang lolos, term kedua juga 15 lebih ya, 17 di hire. Nah, baru lolos 2 orang, saya dengan teman saya. Tapi teman saya ini tidak lolos di medical check up gitu ya, karena ada endapan cairan di paru-parunya gitu. Nah, sementara kalau beberapa perusahaan yang lain mungkin itu masih bisa ditoleransi, tapi perusahaan saya itu ada temporary unfit saja, itu mereka tidak mau gitu. Padahal itu bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, seperti itu contohnya, dan teman saya itu akhirnya bergabung gitu ya di perusahaan yang sangat baik juga gitu ya, Huawei, Anda tahu. Nah, ini adalah penawaran tenaga kerja. Case yang sering muncul teman-teman semua ketika kita memberikan penawaran tenaga kerja, yang pertama adalah tidak ada yang melamar untuk posisi tersebut. Yang keduanya adalah yang melamar kebalikannya, sangat banyak di posisi tersebut. Berarti teman-teman sudah harus bisa mengevaluasi kenapa banyak yang melamar di posisi tersebut gitu ya. Satu yang saya coba cermati adalah job deskripsinya terlalu mudah sehingga orang dari lulusan manapun tidak memiliki spesifikasi skill tertentu pun bisa masuk di sana. Oke, masih kedengaran ya suara saya? Karena di sini videonya off. Jadi, sekali lagi saya ulangi, bahwa job deskripsinya itu terlalu mudah. Ya, job deskripsi dan job requirement-nya terlalu mudah sehingga banyak orang yang membludak masuk ke situ. Kalaupun memang kekurangan, tidak banyak yang rekrut, nah bisa jadi kebalikannya, job desk-nya ataupun job requirement-nya itu terlalu sulit untuk dicapai oleh yang kita inginkan gitu ya, untuk dicapai untuk lulusan-lulusan tertentu gitu. Yang keduanya adalah dari salari yang ditawarkan itu terlalu rendah. Jadi ada 2 faktor di situ biasanya ya. Faktor yang lainnya itu berhubungan dengan company branding. Company branding itu adalah citra perusahaan. Citra perusahaannya sudah baik belum sehingga orang tertarik untuk masuk ke perusahaan kita. Nah, makanya teman-teman semua juga bagian HRD, kenapa perlu HR branding? Nah, yang ini yang akan kita pelajari di akhir sesi, karena ini akan hubungannya dengan banyak hal, kepada tim rekrutmen, kepada HRD, tim training development, dan terhadap IR gitu loh. Semakin branding perusahaan itu bagus, maka tim rekrutmen itu akan semakin mudah mencari orang gitu. Dan tim training akan semakin mudah mentraining orang. Tim IR akan semakin mudah mengkondisikan dan tidak banyak konflik gitu. Ini kalaupun memang HR brandingnya bagus gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa ketika kita bekerja menjadi seorang HRD, tidak hanya bekerja dengan yang tadi ya, yang berhubungan dengan organization function dan operational function gitu, tapi juga berhubungan dengan HR brandingnya. Yang kemudian sekarang kita akan bicara tentang faktor etika. Etika yang harus dijunjung ketika kita memang meng-hire di perusahaan kita
apa sih etika yang harus kita pegang, nilai-nilai normal yang ada di masyarakat kayak gimana, termasuk juga mungkin kearifan lokal yang ada di masyarakat kayak gimana. Nah, ini harus dibangun dengan sedemikian ketatnya gitu. Kalau di tempat saya, orang-orang yang memang akan melakukan rekrutmen itu sudah benar-benar terseleksi, ngerti nih kalaupun misalnya mereka nanti akan ke UI, ke Trisakti, kemudian juga ke Presiden, dan ke daerah yang lain, misalnya ke Solo, pernah juga kemana lagi? Oke, masih di sekitar Jawa ya, karena budgetnya terbatas di sana. Nah, mereka sudah harus bisa membaca bagaimana sih etika atau norma yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, termasuk Anda misalnya mau meng-hire, Anda tiba-tiba diminta menjadi seorang seorang HRD dipindahkan di daerah Papua, dipindahkan ke Kalimantan, dipindahkan ke Sumatera misalnya. Nah, Anda sudah harus melihat bagaimana sih kearifan lokal atau nilai-nilai yang ada di sana. Secara umum, teman-teman semua, secara umum memang norma itu sama ya, gitu. Memang norma sama. Tapi kalau saya melihatnya seperti ini, saya akan coba melibatkan orang-orang yang ada di lokal sana untuk bisa memberikan kontribusi di tempat kita. Salah satunya adalah dengan program-program perekrutan di internal SMK-SMK terdekat gitu. Jadi ada SMK terdekat yang akan kita coba bidik dengan job deskripsi dan job requirement yang sudah ditentukan gitu. Kita akan datangi kepada tim BK-nya di sana atau kepala sekolahnya bahwa kita memerlukan orang dengan job requirement seperti ini, adakah alumni seperti itu, dan diminta tolong pada mereka untuk menyiapkan, bisa jadi misalnya sekitar berapa persen. Artinya, katakanlah di SMK dekat itu ada tiga SMK. Jadi Anda membuat SMK ada berapa, mungkin Karang Taruna juga ada berapa, ada juga kalau di tempat kita Pak Lurah ikut-ikutan juga gitu ya. Nah, ini lucu teman-teman semua ya. Tapi begitulah ya tim rekrutmen. Ada Pak Lurah yang ikutan, Karang Taruna juga ikutan, ataupun LSM di sini ikutan gitu ya. Nah, ini adalah yang harus kita lihat di sana. Karena banyak cerita dari teman-teman saya ketika mereka tidak membuka ini, maka LSM tiba-tiba datang ke perusahaan sambil bawa parang gitu ya. Ini pernah cerita kejadian, pernah teman-teman semua. Jadi sampai akhirnya mereka juga nyewa polisi dan sekarang perusahaan tersebut meng-hire army untuk mengkondisikan gitu. Ya, contohnya seperti itu. Jadi buka, tapi kita akan melakukan proporsi. Ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, termasuk di internal kita, misalnya ada titipan dari internal kita juga berapa persen. Nah, ini adalah faktor-faktor yang harus kita coba pertimbangkan ketika kita meng-hire ya. Resikonya yang muncul adalah ketika Anda masuk di sini. Ini yang muncul. Resikonya apa? Diduitin kalau bahasa Betawinya ya. Nah, ini. Jadi Anda sudah harus melakukan satu MOU di sini. Ya, itu agendanya nanti ya di lain kesempatan. Intinya ini adalah bikin MOU. MOU. Kalau MOU-nya dilanggar berarti mereka juga sudah tidak usah dipakai lagi seperti apa. Ya, itu ada tinggal kuat-kuatan kita aja. Ya, IR-nya turunin di situ. Oke, jadi ini adalah faktor etika ketika kita punya sedikit kode etis gitu ya. Kode etis yang dalam artian tidak hanya bicara tentang alat tes yang tidak dimanipulasi dan lain-lain. Ini juga bicara tentang etika yang berhubungan dengan nilai-nilai masyarakat ataupun kearifan-kearifan yang ada di sana. Kemudian juga faktor internal organisasi, besar kecilnya anggaran yang kita miliki, posisi yang akan diisi, kemudian juga arah kebijakan dan alasan rekrutmen juga menjadi hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Semakin besar alokasi dana yang kita miliki ya akan semakin kita leluasa untuk mencari orang-orang yang memang sangat kita inginkan gitu. Contoh saya pernah membuka open vacation itu sampai dengan S2 lulusan dari luar negeri kita akan persilahkan gitu kan. Budget kita besar, termasuk pay band ataupun struktur skala upahnya juga besar yang kita berikan gitu ya. Ini adalah salah satu faktor internal organisasi. Tolong bercermin kepada organisasi kita, apakah memang organisasi kita sudah cukup mampu meng-hire dengan job requirement dan job deskripsi yang sudah ditentukan tadi. Kemudian juga ada faktor kesamaan kesempatan atau no discrimination di sini. Nah, dari faktor kesamaan ini teman-teman semua, Pak, berarti artinya adalah bahwa semua orang itu boleh masuk dong di tempat perusahaan kita ya. Tidak seperti itu juga ya teman-teman semua. Karena kita akan kerepotan kalaupun memang misalnya terjadi nggak seperti ini di tempat saya terjadi.
satu kesempatan kita buka untuk posisi operator saja, misalnya kita akan membuka kesempatan operator untuk meng-hire 30 orang misalnya, dibuka saja gitu di sistem. Itu yang masuk bisa 100 ribuan CV. Kebayangkan 100 ribuan gimana cara meng-hire-nya? Karena memang tadi tidak ada sebuah klasifikasi. Semua disamaratakan, semua boleh melamar ya. Akhirnya tidak bisa melakukan itu. Nah, kenapa kok saya bisa kebobolan gitu ya? Sampai dengan 100 ribuan CV itu bisa masuk ya. Balik lagi. Saya punya klien dulu, klien itu melakukan satu audit, dan ketika di audit mereka itu menemukan finding ya, istilah dari audit itu finding bahwa di tempat saya tidak boleh menggunakan pembatasan usia. Minimal 18 tahun, maksimalnya tidak boleh dituliskan. Nah, akhirnya yang ngelamar banyak kan, gitu ya. Yang usianya sudah 35 tahun tetap aja melamar untuk jadi operator. Emang ada ya? Ada banyak. Yang namanya di Bekasi pengangguran 40 tahun aja banyak gitu. Mereka melamar karena apa? Tidak ada batasan usia di sini. Kemudian apalagi teman-teman semua? Di sini adalah job ataupun job requirement-nya terlalu mudah gitu. Jadi semua bisa masuk. Kemudian juga di sini adalah tidak ada pengalaman. No pengalaman diperbolehkan masuk ke tempat kita. Ini semakin banyak yang melamar gitu ya. Kemudian juga adalah bisa jadi untuk beberapa perusahaan tidak membatasi lokasi, kemudian juga ada beberapa perusahaan tidak membatasi gender. Nah, boleh nggak sih genderisasi? Nah, ini semua akan dikembalikan kepada aturan perusahaan. Di tempat saya dulu ketika saya punya klien, nggak boleh nyebutin gender, tidak boleh melakukan satu pembatasan usia gitu, kecuali minimal saja gitu, maksimalnya tidak boleh mencantumkan agama gitu, padahal dulu agama dicantumkan gitu. Agama itu proporsinya adalah agama semua agama diterima, tapi kita punya proporsi gitu, berapa orang yang akan masuk untuk non muslim, berapa orang yang muslim. Kenapa? Karena di tempat kita kan ada Idul Fitri, sementara mesin tetap harus produksi. Nah, berarti kita harus punya prevalensi nih untuk membackup itu. Ada yang Jumatan gitu ya, sementara mesin harus tetap beroperasi ya. Berarti kan kita sudah harus meng-hire teman-teman yang non muslim untuk nanti bisa berlapang dada menggantikan posisi tersebut atau gantian istirahatnya ya. Nah, ini kita sampaikan. Tujuan kita meng-hire orang itu kita sampaikan gitu ya, supaya mereka ketika masuk tidak merasa kaget. Termasuk untuk yang non muslim, untuk yang muslim juga disampaikan bahwa mesin kita tidak pernah berhenti. Jadi ada kalanya Anda memang istirahatnya harus terlambat gitu loh. Ya, sementara mungkin itu untuk beberapa orang kan jamnya sholat dan lain-lain itu harus terlambat. Bukan berarti tidak boleh sembahyang gitu ya atau sholat, tapi terlambat di sana. Nah, ini disampaikan supaya mereka juga tidak merasa kaget gitu. Oke, nah balik lagi dengan faktor kesamaan kesempatan ini, sebetulnya ini akan disesuaikan dengan bagaimana kemampuan Anda ataupun klien Anda meminta hal itu ya. Disiasatinya seperti apa? Disiasatinya akhirnya saya meng-hire satu orang OB, bukan OB sih ya, bukan office boy ya. Tapi kami nyebutnya OB sih, sebenarnya bukan office boy, tapi support operator yang akan meng-hire, yang akan mensupport bagian HR. Tugasnya adalah mengseleksi lamaran ini, jadi dia akan menseleksinya dari tanggal lahir. Cut off tanggal lahir apa baru dia akan diambil gitu ya. Kemudian juga dari subjek emailnya itu sudah dilakukan satu kode-kode tertentu. Ya, kode tertentu misalnya CV Andrian /SMK/ misalnya tahun kelulusan apalagi, dan di situ dari kodenya tersebut termasuk juga bagian operator produksi kah, QC kah, di situ misalnya QC, operator produksi dan lain-lain. Di situ adalah kode-kode supaya nanti si support officer ini bisa short lebih cepat gitu ya. Next. Lanjut Kak Nur. Oke, tahapan seleksi. Ya, tahapan seleksi di sini kita bisa melihat tadi yang sudah saya jelaskan ya, lihat kode ataupun yang diperlukan supaya nanti ketika meng-hire ini lebih cepat gitu, lebih cepat. Dan ini kadang-kadang beberapa perusahaan mentang-mentang atau ya mentang-mentang tahu ya, mentang-mentang udahlah yang ngelamar juga nggak bakalan banyak kok. Akhirnya mereka tidak membiasakan dengan kode, dengan apa yang kita butuhkan, itu akhirnya
tidak cepat gitu ya pekerjaannya. Kemudian juga pastikan subjek dan tampilannya. Maksud tampilan di sini itu adalah seperti apa sih? Nah, beberapa orang HRD itu melihat tampilan yang rapi, CV yang rapi gitu ya. Ini menjadi satu pertimbangan, oke lulus seleksinya, lulus nih CV-nya gitu ya. Tapi kalau saya sih sebenarnya lebih lebih tidak kepada bagaimana tampilan, tapi kalau saya lebih pada esensi yang dia tuliskan itu apa gitu. Meskipun dia tidak rapi di situ ya, atau biasa aja lah CV-nya, tapi ternyata prestasinya banyak, itu lebih saya pertimbangkan ketimbang apa ya, CV-nya eye catching gitu ya. Tapi ternyata kontennya ataupun orangnya biasa aja, nggak ada kompetensi, nggak ada sertifikat dari pelatihan mana gitu ya. Nah ini biasanya tidak saya pertimbangkan gitu. Yang berikutnya lagi adalah karena memang big boss saya itu tidak suka dengan sesuatu yang cantik-cantik dalam artian konsep yang CV cantik atau tampilan PowerPoint yang cantik. Bahkan kalau PowerPoint kayak gini ya, yang seperti ini ditampilkan di big boss saya, itu dia suka komplain Yuan Si atau Mr. Yuan gitu. Yuan Si tidak usah cantik-cantik ya, you lasting time gitu. Jadi menurut dia ini adalah kehilangan waktu saya nanti. Jadi beberapa detik saya harus kasih warna, kasih apa ya, aksesoris tertentu di PowerPoint, dan dia nggak suka itu gitu ya. Jadi kalaupun memang tampilan di perusahaan saya PowerPoint-nya ketika saya presentasi datar aja gitu, semuanya flat, karena memang big boss saya nggak suka dengan yang cantik-cantik tampilannya seperti itu. Tapi itu kembalikan kepada teman-teman semua ya, dibedakan mana Anda presentasi sesuai dengan orang yang diinginkan, mana ketika presentasi dengan orang tersebut, mana yang akan Anda presentasi di luar gitu ya. Beda lah kalau di luar tampilan kayak gini, tampilan yang datar kayak gitu juga pastinya nanti takutnya diketawain gitu ya, karena mereka belum tentu paham dengan ideologi dari perusahaan kita. Oke. Kemudian juga kita screening konten dan evidence gitu. Nah, ketika kita sudah melihat kodenya, kemudian juga tampilan daripada CV-nya, baru tuh lihat kontennya. Mana sih konten yang akan kita lihat dari bukti-bukti evidence yang kita bisa dapatkan dari situ gitu ya. Contoh misalnya pernah mendapatkan pelatihan tertentu, ini adalah bagian dari konten. Pernah menjabat sebagai posisi tertentu, konten yang lain yang kita lihat adalah prestasi yang didapatkan gitu ya. Kemudian juga misalnya di situ tercantumkan kemampuan tuvelnya, bagian-bagian yang konten serta evidence, sertifikat-sertifikat yang disuguhkan ataupun yang di attach sama dia gitu ya. Nah, kalau sekarang kan semuanya serba by apa ya, link ya. Itu juga Anda bisa pertimbangkan ke sana. Nah, kemudian juga kita bisa mengklasifikasi dan kita akan lanjutkan ke next berikutnya, ke next step ya. Apakah memang akan dilanjutkan kepada psikotes ataupun interview. Ya, ini adalah bagian yang akan kita lanjutkan. Masuk klasifikasi di sini seperti apa? Nah, kalau di tempat saya itu ada klasifikasi. Jadi misalnya ketika saya akan meng-hire satu orang staff, tadi prevalensinya berapa? 10 kan ya. Berarti saya harus menyiapkan 20 CV misalnya, gitu ya. Jadi 10 CV excellent itu akan diproses untuk lanjut kepada psikotes, sementara 10 yang lainnya lagi ini sebagai backup. In case ada 1-2 orang yang tiba-tiba nggak bisa hadir, kita ambil dari sini, masuk ke sini. Gitu. Dan ini juga bisa menjadikan sebuah bank data kita untuk suatu saat kalau kita masih tetap memerlukan staf yang lain, bisa jadi ini dipertimbangkan gitu. Jadi klasifikasi mana yang very excellent, mana yang excellent untuk kita siapkan pada proses selanjutnya. Oke, next. Next, Kak Nur. Yap. Sekarang kita masuk kepada teknik seleksi. Nah, teman-teman sudah pernah dapat pernah dapat pengalaman di seleksi tidak? Coba di sini ada yang sudah dapat tidak? Misalnya Mas, boleh ya saya berinteraksi sedikit ya, dari tadi saya ngomong terus. Mas Danang hadirkah? Hadir, Mas. Mas Danang? Oke, nggak apa-apa. Boleh panggil Pak, boleh Kak, boleh Mas. Silahkan kok. Pernah dapat pengalaman seleksi ya Mas ya? Sudah pernah. Oke. Boleh saya tahu ini dosen atau alumni atau mahasiswa? Maaf sekali. Saya masih mahasiswa. Oke.
karena saya nggak bisa ngelihat muka ya, maaf ya Kak ya. Ya, mohon maaf belum bisa open kamera. Nah, pengalaman apa pernah mendapatkan teknik secara suksesif atau compensatory approach? Kalau suksesif itu adalah baru di seleksi administrasi saja udah gugur, di psikotes saja udah gugur gitu. Nah, satu tahap gugur, satu tahap gugur. Pernah mendapatkan seperti itu, Kak Danang? Atau udah langsung bekerja gitu ya? Satu kali submit udah lolos, wah luar biasa sekali. Yang saya alami itu dites gitu, terus langsung itu, Langsung kerja? iya langsung kerja gitu. Luar biasa berarti. High kompeten ya, Ya bisa. mungkin dari perusahaannya. Oke. Baik, terima kasih Mas Danang sharingnya. Jadi kalau untuk Mas Danang tadi berarti dia langsung masuk, kemudian dia dites seleksi dan dia sukses masuk ke tiap tahapan. Jadi dia langsung bisa bekerja. Tapi kalaupun memang di tempat saya banyak sekali yang gugur kan. Jadi contohnya gini, termasuk saya aja. Saya itu teman-teman semua, saya buta warna parsial ya. Saya tidak bisa membedakan gradasi warna. Jadi kalau medical check up ada titik-titik tertentu tuh saya pasti gagal. Dapat dipastikan saya gagal. Nah, saya selalu gagal di medical check up, tapi ya tetap berusaha terus sampai akhirnya saya bisa menemukan berhitung 20 kali, satu kalinya sukses gitu, dan setiap ada 20 kali kesempatan, satu kali sukses. Nah, ini adalah perjuangan ekstra buat saya gitu untuk menembus teknik successive hurdles tadi gitu ya. Nah, kalau successive hurdles ini dari mulai CV diseleksi, oh CV-nya nggak masuk ya sudah, tidak bisa masuk ke psikotes. Ya, psikotes. Dari CV-nya sudah tidak masuk, ya sudah tidak bisa masuk ke psikotes. Kemudian dari psikotesnya sudah gagal, tidak bisa masuk ke interview. Di interviewnya gagal, tidak masuk ke medical check up. Seperti itu ya. Ditambah lagi di sini ada kalanya adalah referensi. Referensi bisa dilihat di medsos ataupun isu-isu yang memang kita dapatkan, ternyata referensinya buruk, ya udah nggak masuk juga di situ. Nah, ini adalah successive hurdles. Setiap tahapan-tahapan ada sistem gugur di sana. Saya pasti gugur di terakhir terus, lebih banyak di terakhir terus, gitu loh. Awalnya menderita sekali dengan pengalaman seperti itu teman-teman semua. Awalnya terpuruk sekali. Awalnya rasanya gimana gitu ya menghadapi bahwa diri saya itu punya kelemahan. Tapi lama-kelamaan itu sudah menjadi hal yang biasa. Saya punya tekad pokoknya dari 20 kesempatan pasti ada satu yang buat saya gitu. Istilah dari Bapak siapa? Mario Teguh itu adalah habiskan jatah gagal Anda katanya gitu. Ya udah, akhirnya saya habiskan jatah gagal saya. Ya, lakukan semua ini. Ini adalah successive hurdles. Anda mau melakukan ini silakan saja ya. Karena memang banyak perusahaan melakukan ini banyak perusahaan, termasuk perusahaan saya, perusahaan Astra, Samsung, dan perusahaan-perusahaan yang menurut Brightstone, saya selalu melakukan komparisasi dengan perusahaan best company di tempat saya ya, Samsung, Epson, kemudian juga LG, Brightstone. Pokoknya yang nomor satu di dunia saya suka pelajari kayak gimana sih teknik rekrutmen mereka. Mereka kebanyakan menggunakan successive hurdles. Gitu. Kemudian ada juga yang dengan menggunakan compensatory approach atau pendekatan kompensatori. Jadi ini semuanya, misalnya kita sudah mendapatkan CP sekitar 50 ya. CP 50 ini semuanya diproses. Sampai dengan medical check up juga 50 orang. Gitu ya. Jadi ini adalah teknik kompensatori. Kemudian dari 50 orang ini baru nanti di grading mana peringkat 1 sampai dengan peringkat 10. Nah, orang inilah yang akan diambil untuk masuk menduduki 10 karyawan operator di perusahaan tersebut. Ada yang seperti itu juga sih sebetulnya. Nanti itu semua akan dikembalikan kepada budget perusahaan dan kemampuan Anda dalam mengelola calon kandidat. Kenapa? Karena kalau sudah 50-50 ke sini, artinya bahwa effort ataupun usaha yang harus kita keluarkan juga menghandle 50 orang ya. Contoh misalnya psikotes, alat tesnya yang harus disiapkan ya 50. Kemudian juga interview yang harus dilakukan terhadap 50 orang tersebut. Kebayangkan berapa lama untuk menginterview orang tersebut. Bahkan kalaupun memang saya interview, saya hitung. Misalnya ketika saya interview, kehitung dong saya berapa sih seharinya, berapa juta saya sehari, kemudian tim rekrutmen berapa tuh, staff saya itu bisa sampai 500 ribuan sehari
ya. Jadi artinya bahwa ketika meng-hire 50 orang ini berarti ada kurang lebih sekitar 2 hari. Oh, berarti karyawan saya 500 kali 2 tuh. Sudah 1 juta biaya untuk orang tersebut. Untuk karyawan saya saja, untuk staf saya. Belum si yang support tadi. Si support tadi UMR. Ya, UMR 1 harinya berarti sekitar 200-an something ya. Nah, dihitung lagi 2 hari. Belum saya, 2 hari berapa untuk menginterview. Belum nanti alat psikotesnya. Ya, belum nanti misalnya ada waktu lagi untuk melakukan analisa dari hasil psikotes ini. Berapa waktunya? Waktu itu diuangkan berapa? Termasuk medical check up-nya berapa untuk 50 orang karyawan. Nah, akhirnya kan lebih besar biayanya. In case perusahaan Anda memang memiliki budget yang luar biasa, ya go ahead, silakan saja melakukan itu. Tapi kalau saya sih tidak melakukan itu. Kalau saya lebih kepada efisiensi menggunakan successive heartless tadi ya, sistem gugur. Oke, lanjut Kak Nur. Next. Oke, bisa dipahamin ya teknik ini, dan kelebihan sama kekurangannya Anda bisa melakukannya, terserah Anda mau yang mana. Intinya adalah kalau Anda menggunakan compensatory approach lebih berat gitu ya. Tapi biasanya orang-orang akan lebih mendapatkan grading ranking yang memang terbaik di situ. Nah, sekarang kita akan lihat jenis-jenis seleksi. Ada seleksi administratif, seleksi secara tertulis, dan seleksi tidak tertulis. Administrasi ini adalah tadi CV, surat menyurat, dibaca, job requirement-nya, oh sudah terpenuhi, berarti masuk nih nanti ke seleksi tertulis gitu. Oh, atau ada kebalikannya, dari seleksi administrasi itu ternyata overqualified gitu, yang sering dialami oleh saya saat ini gitu ya. Saya saat ini sering mengalami overqualified. Ya, bukannya saya sombong ya teman-teman semua, tidak gitu. Tapi saat ini tuh kadang saya kalau mau melamar di perusahaan dulu ya, sebelum saya buat perusahaan baru di 6 bulan ini. Nah, sebelumnya itu saya kadang-kadang menurunkan, menghilangkan CHRM saya, meskipun itu udah berjuang 1 minggu gitu mendapatkan CHRM di BNSP, menghilangkan beberapa, tidak mencantumkan sertifikat-sertifikat, itu tidak dicantumkan, kemudian juga hanya menggunakan S1 saja, untuk MPD-nya itu saya hilangkan. Kenapa? Karena banyak kasus ternyata overqualified juga tidak diterima di seleksi administratif gitu. Terjadi. Salah satu case-nya adalah ketika di bulan November atau September gitu ya, kemarin itu di sini ada perusahaan baru Hyundai, Anda tahu perusahaan Hyundai mobil, itu saya coba apply pertama itu tidak diterima. Informasi yang didapatkan dari internal sana adalah Bapak terlalu tinggi dan tidak terpilih untuk posisi asisten manajer. Kalau mau di manajer misalnya gitu ya. Ada posisi manajer, saya submit lagi, ternyata tetap. Padahal yang mengirimkan ini orang Koreanya langsung, teman saya orang Korea, kan itu perusahaan Korea gitu. Nah, informasi dari teman saya orang Korea itu karena memang saya menurut mereka adalah terlalu overqualified gitu. Jadi dikhawatirkan kalau overqualified ini teman-teman semua nantinya dia tidak bisa kooperatif dengan atasannya, atau atasannya merasa kok bawahan saya jauh lebih kompeten ya gitu. Jadi nanti tim member yang dia itu akan lebih banyak apa ya, mereferensi kepada yang qualified tadi gitu. Contohnya seperti itu. Oke ya, kemudian saya seleksi secara tertulis. Intelijensi, personality, bakat, ataupun aptitude, interest, prestasi, ataupun achievement yang sudah dilakukan, Anda coba lihat secara tertulis di sini ya. Maksudnya adalah dites gitu ya. Inteligensinya seperti apa, padahal saya juga inteligensinya standar aja kok. Bahkan saya pernah 2 kali tes IQ, itu 1 poin lagi aja saya di bawah rata-rata. 1 poin aja gitu ya. Artinya bahwa sebetulnya saya bukan orang yang pintar-pintar banget gitu, tapi saya untuk gigi, salah satu kegigihan saya tunjukkan apa tadi. Saya buta warna fasial tapi saya punya targetan 20 kali saya harus bisa dapat 1 gitu, itu targetannya. Kemudian juga personality, dilihat seperti apa sih dari hasil tesnya. Interestnya seseorang, prestasinya dia seperti apa juga bisa dilihat. Nah, ini catatan buat teman-teman yang mungkin di sini ada yang anggota BEM, ya karena beberapa perusahaan, kalaupun memang Anda jadi ketua BEM,
BEM ada yang sangat mempertimbangkan, ada juga yang akhirnya mencari referensi jauh lebih dalam lagi dengan sepak terjang Anda. Karena banyak kasus yang para ketua-ketua BEM ini ketika sudah masuk, mereka akhirnya lebih senang berorganisasi di serikat pekerja ketimbang bekerja ya. Boleh nggak sih kayak gitu ya? Buat saya sih boleh-boleh aja, karena di tempat saya sih ya melakukan pendekatan-pendekatan yang secara persuasif dan memang jago gitu ya. Jadi siapapun masuk ke perusahaan saya itu pasti akan secara sendirinya terbentuk sesuai dengan budaya ataupun iklim organisasi yang ada di perusahaan. Nah, kemudian juga kita akan melihat kepada achievement atau pencapaian-pencapaian seperti apa yang didapatkan oleh orang tersebut yang bisa kita adopt misalnya. Nah, contoh misalnya pencapaian saya pernah mencapai the best excellent employee misalnya di perusahaan. Kemudian juga salah satu orang yang memang mendapatkan penghargaan dari Korea sana sebagai representatif orang di Indonesia gitu. Kemudian juga auditor internal yang memang dikhususkan untuk audit di luar Indonesia, jadi ke Malaysia, ke Singapura gitu. Nah, ini adalah pencapaian-pencapaian yang didapatkan oleh seseorang. Jadi ini bisa menjadi sebuah hal yang Anda pertimbangkan gitu. Oh, ternyata di tempat saya memerlukan orang yang kayak gini nih gitu ya. Oke, Anda benar hire, tapi kalau tidak diperlukan, ini dipertimbangkan kembali. In case nanti Anda hire, kira-kira orang ini bisa kooperatif nggak ya gitu. Jangan-jangan atasannya malah nanti kelibas bahasanya di sini gitu ya. Kelibas dengan bawahannya. Bawahannya udah sangat bergerak cepat, sementara atasannya mungkin tidak secepat yang di hire. Nah, kadang-kadang juga atasan juga suka berpikir gitu ya, ketika mau meng-hire, ini achievementnya sangat banyak sekali ya gitu. Nah, ada yang hire, ada yang mempertimbangkan untuk cari yang agak bawahan dikit gitu. Kalau saya justru mencari orang-orang dengan achievement yang sangat tinggi gitu. Dan saya sangat sangat bersyukur jika ada orang yang achievementnya di atas saya gitu. Karena itu akan menjadikan sebuah nilai positif buat organisasi kita ya, kalau kita mendapatkan orang yang high qualified gitu. Kemudian seleksi yang tidak tertulis adalah wawancara dan praktek dan medical check up. Kok ada praktek ya? Ada. Di tempat kami itu ada bagian-bagian di mana mereka sudah harus praktek. Misalnya bagian payroll. Mereka akan praktek untuk membuat Excel ya, dan akan dibuat juga satu simulasi, misalnya ada kesalahan dalam penginputan overtime, gimana caranya mereka menghandle itu. Kemudian juga di processing, di accounting juga sama, pasti akan ada praktek untuk Excel. Nah, kemudian juga untuk praktek-praktek di operator misalnya akan ada praktek pembubutan, ada praktek untuk pengoperasian robotik tertentu. Nah, ini adalah atau pengelasan atau apa yang bagian listrik-listrik itu ya, saya pernah lihat, saya lupa ya pokoknya teman-teman. Ada praktek di sana. Nah, sebelum kepada medical check up itu. Ini adalah jenis-jenis seleksi. Lanjut. Tahapan seleksi, lanjut. Ya, tahapan seleksi sudah dibahas sebetulnya tadi ya, dari mulai yang sudah saya alurkan, dari memilih CV, tes, interview, medical check up, keputusan, sama tadi yang saya tulis di sini, plus pemeriksaan referensi. Ini menjadi bagian yang sangat penting, terutama di tempat saya adalah posisi sensitive position ataupun core employee. Core employee itu adalah orang-orang yang akan menduduki sebagai unit gitu. Core itu inti daripada tim gitu. Jadi di tempat dia, di posisi dia itu adalah pintu gerbang dari sebuah departemen, ataupun dia memegang kunci daripada departemen tersebut. Ini adalah core employee di sana. Contoh misalnya di bagian HRD itu core employee-nya bagian payroll di tempat saya, dan bagian HRM itu adalah core-nya. Nah, setiap tim pasti beda-beda ya. Baru nanti kita melakukan keputusan. Next, Kak Nur, lanjut. Oke, baik teman-teman semua. Jika Anda mau mulai bertanya di kolom chat, silakan Anda ketik di kolom chat, karena nanti 15 menit ke depan akan saya buka untuk sesi diskusi ya. Macam-macam tes psikologi, tes pengetahuan, tes kemampuan koordinasi atau fisik dan kinestetis. Contohnya misalnya tes psikologi akan kita bahas nanti. Pengetahuan ini disesuaikan dengan job deskripsi masing-masing. Jadi kalaupun memang pengetahuan Anda yang berhubungan dengan area manajerial, ya manajerial yang nanti akan dikedepankan gitu ya. Kalaupun memang Anda di bagian teknik, ya berarti nanti akan di pengetahuan teknik.
termasuk juga koordinasi fisik. Kalaupun memang di tempat saya untuk operator, koordinasi fisiknya sudah harus bagus, jadi saya coba curi ilmu dari Bristol. Di sana itu ada salah satu alat tes yang akhirnya saya minta ke bagian tim rekrutmen, oke, kamu contek aja alat tesnya apa, kemudian juga tes untuk kinestetis ini ya. Ternyata mereka beli alatnya di marketplace tertentu dan ternyata ada alatnya untuk mengukur kemampuan mengangkat beban gitu. Jadi ini dilakukan untuk koordinasi fisik. Tapi itu hanya untuk bagian operator di bagian tertentu saja. Kalau bagian operator untuk QA termasuk juga yang support HRD tadi tidak melakukan tes kemampuan koordinasi fisik. Itu disesuaikan dengan posisi masing-masing ya teman-teman semua. Lanjut, kita akan bahas tentang tes psikologi. Nah, ini adalah tes yang menarik yang biasanya saya bahas secara mendalam dalam waktu 1 hari full gitu untuk tes psikologi. Lanjut Kak Nur. Ya, psikotes. Ada banyak sekali psikotes untuk kita meng-hire mana yang menjadi best kandidat. Di next saja, Kak Nur. Lanjut. Dari mulai tes DISC sampai dengan tes linguistik, itu ada banyak sekali tes-tes yang akan kita bisa deliver ataupun kita bisa berikan kepada calon kandidat kita. Lanjut sampai terakhir aja. Stop. Ya. Jadi kita akan melihat misalnya DISC. DISC itu seperti apa sih tesnya? Nah, tes ini akan saya berikan buat teman-teman semua. Ini ada softwarenya, nanti teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah. Apakah saya dominan, apakah saya influent, atau steadiness, atau conscientious gitu ya. Ini bisa dilihat dari DISC tersebut. Ini untuk kepribadian. Kemudian EPPS juga untuk kepribadian. Kepribadian di sana apakah Anda juga sama dominan kah? Atau Anda tipe orang yang sangat achievable? Atau Anda orang yang sangat menginginkan power gitu, atau kekuasaan? Termasuk juga orientasi seksual di EPPS ini bisa dilihat gitu teman-teman semua. Tapi tentunya harus dikombin dengan tes yang di warteg, psikometri, bukan psikometri, tapi di grafis ya, itu bisa dilihat kalau bisa ingin melihat kepada sexual orientation. Kemudian juga Kraepelin atau Pauli. Ya, teman-teman pernah melihat bagaimana tes menghitung dari bawah sampai ke atas. Nah, ini untuk kecekatan atau agility ataupun memang untuk bertanggung jawab, pencapaian target, ketelitian. Nah, ini adalah tes-tes untuk Kraepelin. Kemudian juga Sheffield ini untuk IQ dengan menggunakan Sheffield, IST, dan lain-lain. Ini untuk mengukur tingkat IQ. Penting nggak sih IQ di perusahaan? Sebetulnya sih penting-penting, nggak penting. Tapi kalau buat saya penting. Kenapa? Semakin tinggi IQ seseorang, maka job yang sangat kompleks itu bisa diselesaikan lebih cepat. Semakin rendah IQ seseorang itu, biasanya kalau dikasih job yang complicated, biasanya dia nyerah ataupun resign gitu. Karena memang otaknya nggak nyampe sampai di situ gitu loh. Tapi otak tidak menjadi sebuah garansi ya teman-teman semua, karena kita bisa harus melihat kepada faktor yang lain, faktor kepribadian yang lain. Makanya kalau di tes itu harus istilahnya baterai tesnya itu harus holistik, harus kompleks gitu, harus semuanya ada di situ supaya kita bisa melihat IQ-nya bagus ya ternyata kepribadiannya nggak bagus, atau kepribadiannya bagus ternyata IQ-nya juga tidak terlalu bagus. Nah, ini akan menjadi satu pertimbangan di mana posisi yang lebih tepat buat dia gitu ya. Termasuk linguistika untuk yang bahasa kah, biasanya untuk orang-orang PR, public relation, ataupun orang training, development, ini ada tes linguistik. Nah, untuk mekanik biasanya untuk yang bagian-bagian yang produksi, termasuk tes-tes yang lain. Untuk mengetahui seperti apa sih bentuk tesnya itu, nanti akan saya share di belakangan ya. Lanjut, Kak Nur. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses interview. Interview itu ada beberapa jenis, ada yang tidak struktur, ada yang terstruktur, ada yang gabungan, ada juga pemecahan masalah, dan ada stress situation gitu. Jadi kita sebagai seorang HRD mau menggunakan yang mana nih ketika kita akan melakukan interview? Apakah akan menggunakan interview yang tidak terstruktur? Tidak struktur itu berarti tidak ada konsep. Pokoknya sama kayak senior manager saya dulu. Senior manager saya dulu itu ketika saya juga bagian, saya pernah menjadi staff rekrutmen kok teman-teman semua. Jadi saya mengalami bagaimana suka dukanya rekrutmen. Nah, senior manager saya itu dulu kalau dia interview dia cukup bawa handphone aja, duduk, berapa orang sekarang? Oke, duduk aja gitu dia. Udah ngobrol ngalor ngidul gitu ya.
menurut saya gitu. Sampai dia bisa menemukan yang ini, udah gitu. Tidak terstruktur, tapi sesuai dengan keinginan dia. Jadi tidak ada konsep buat dia. Ya. Nah, sementara yang terstruktur itu ini beda lagi nih. Ini ada teman saya yang sekarang jadi direktur juga di sebuah perusahaan sejenis hand sanitizer gitu yang sedang berkembang sekarang gitu. Dia terstruktur banget, bahkan lebih bisa dikatakan nih orang kok perfeksis banget gitu ya. Jadi kalau dia interview itu semua sudah harus lengkap dari mulai CV dan dia nulisin kelemahan, kelebihannya, nanti pertanyaan apa dan nanti akan dia kasih tanda panah di area ini saya akan nanya ini, di area ini saya akan nanya ini gitu ya. Ini kalaupun memang dia mau interview secara personal, termasuk kalaupun memang general, dia itu akan melakukan juga general itu dari mulai dia tuliskan menanyakan biodata, kelemahan, kelebihan, semuanya akan dia tulis untuk yang general gitu ya. Nah, kalaupun memang Anda menggunakan terstruktur seperti ini, silakan saja. Ya, ini akan memerlukan proses yang cukup lama sih dan mungkin juga perlu pengalaman juga ya. Bagaimana caranya membuat pertanyaan berdasarkan dari apa yang tadi Anda tanda-tandai ya. Nah, kemudian gabungan. Gabungan itu berarti menggabungkan antara yang tidak terstruktur dengan yang terstruktur. Jadi kita tetap membuat guidance ataupun arahan apa saja yang akan kita tuliskan, kemudian baru nanti kita kembangkan secara tidak terstruktur. Entah itu beralih ke hobi, entah itu beralih kepada profesi yang dia sudah lakukan. Ini adalah hal-hal yang tidak terstruktur. Artinya dari apa yang sudah kita konsep, akhirnya itu jadi berkembang gitu ya. Itu adalah gabungan. Nah, biasanya saya melakukan dengan gabungan ini. Karena apa? Dari awal udah terstruktur nih, tiba-tiba ada hal yang memang saya ingin ketahui, udah itu dikembangkan. Karena bisa jadi di sini adalah area-area yang sebenarnya dia itu siapa gitu loh. Ya, kayak gitu teman-teman semua. Termasuk juga kalaupun memang di gabungan ini kita menggabungkan dari hasil psikotes. Biasanya saya menggabungkan dari hasil psikotes. Jadi ada tes Kraepelin, misalnya tes Kraepelin ini menunjukkan indikasi orang itu kayak gimana, coba kita cross check saat interview. Nah, itu menggabungkan antara konsep kita dengan psikotes yang kita dapatkan. Oke, kemudian juga di pemecahan masalah. Ada orang yang menyebutkan dengan FGD, Focus Group Discussion. Jadi di grouping, entah itu 3 atau 4 orang dikasih permasalahan dan mereka sudah harus bisa memecahkan permasalahan tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kemampuan mereka untuk berkomunikasi, leadership, mengeluarkan pendapat, kemudian juga mengalah atau tidaknya seseorang. Kemudian juga di sana kita bisa melihat dari mana gestur seseorang ketika merasa tertekan, diintimidasi, ataupun memang pendapatnya dibantah, dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat dari nomor 4 ini, pemecahan masalah. Yang berikutnya lagi adalah di stress situation. Stress situation ini berarti kita membuat satu situasi di mana seseorang tersebut memang merasa betul-betul tertekan ya. Selain tadi tes Kraepelin itu biasanya adalah bagian dari stress situation. Nah, dari interview ini, stress situation itu biasanya kita akan membagi mana yang bad guy, mana yang good guy gitu ya. Jadi kalau yang bad guy ini akan bicara tentang bagaimana menekan mereka, mempressure mereka supaya mereka betul-betul ngerasa, aduh nggak nyaman banget ya di interview sama bapak ini gitu ya. Kok salah ya? Kok dibongkar gini ya? Pokoknya dibuat tidak nyaman gitu ya. Bahkan banyak orang yang contohnya kemarin misalnya saya pernah mendapatkan 3 tahun yang lalu ketika rekrutmen dikatakan, oh kamu bohong ya? Buktinya tempat kerja kamu nggak ada nih di website gitu, digituin kan. Mungkin kalau orang baperan langsung akan ngerasa oh, gak nyaman banget sih, padahal ini ada posisinya dia sebagai bad guy. Memang posisinya hanya untuk membuat kita jatuh, kayak gimana sih ketika kamu jatuh gitu loh ya, dijatuhin kayak gimana. Nah, ini adalah posisi bad guy gitu teman-teman semua. Tapi hati-hati Anda kalaupun memang Anda tidak punya pengalaman untuk menjadi seorang bad guy, mendingan jadi good guy aja dulu ya, jadi orang yang baik-baik aja dulu untuk menginterview orang supaya mereka terbongkar karakteristiknya gitu. Karena khawatirnya ketika Anda misalnya jadi bad guy dan Anda tidak bisa memerankan itu dengan baik, bisa jadi ada orang yang merasa sakit hati, tiba-tiba ada sukuisme yang kesentuh gitu ya. Ini yang harus hati-hati dengan itu semua. Jangan dulu dari bad guy ya, teman-teman semua. Oke, next. Ya, lanjut. Kita akan membahas tentang BEI. Nah,
Kalau ngomongin BEI juga sebenarnya ini 2 harian full teman-teman semua. Jadi saya dulu itu DISC 3 kali berturut-turut saya ikut lagi DISC. Kemudian juga untuk yang BEI ini 2 hari untuk ngomongin BEI saja. Tapi intinya dari BEI ini adalah bagaimana kita menginterview orang berdasarkan dari behavior ataupun perilaku yang bisa kita lihat secara langsung ataupun dari pengalaman yang dia dapatkan. Contoh misalnya ketika kita menginginkan perusahaan kita itu adalah contoh bagian saya. Bagian saya misalnya akan saya posisikan di bagian QC. Dan dia akan menjadi seorang staff yang nanti bekerja secara inovasi, secara intens berhubungan dengan inovasi, maka dia akan masuk kepada staff QCC, Quality Circle, ya Quality Control Circle. Dia akan jadi staff QCC. Maka ketika saya bicara tentang QCC ini, interview yang akan saya tekankan, oke, apakah dia jadi staff saja ataukah dia jadi pemimpin project QCC. Kalau pemimpin project QCC artinya banyak sekali yang harus saya gali dari mulai kalau pemimpin teman-teman, leadership, dari mulai kemampuan leadership terus apalagi kira-kira kalau untuk QCC. Ya, quality control circle. Bicaranya bagaimana meningkatkan kualitas gitu. Berarti akan bicara tentang prestasi, inovasi, itu di situ ya. Nah, ini adalah area-area yang akan ditekankan ketika kita melakukan interview menggunakan BEI. Contoh kembali saya akan melakukan staff untuk public relation. Kira-kira kalaupun memang kita melihat public relation, job requirement-nya apa ya? Job desk-nya apa ya? Oke, berarti BEI, Behavior Event Interview atau perilaku-perilaku yang berhubungan dengan PR itu kayak gimana ya? Berarti komunikasi ya? Link dia kayak gimana ya? Oke, pemecahan konflik kayak gimana ya kalau ketemu dengan orang? Nah, ini adalah hal-hal yang harus Anda betul-betul langsung cerna ketika kita mau meng-hire seseorang di staff tertentu. Staff HRD, bagian apa? Rekrutmen. Oke, kira-kira ketika BEI-nya apa ya? Gitu loh. Behavior Event Interview-nya saya akan bertanya tentang apa ya? Oh, berarti kemampuan sosialisasi. Oh, kemampuan dalam menganalisa. Itu yang harus Anda kuasai di situ ya. Dan tentu saja ini juga perlu proses jam terbang ya. Tapi teman-teman sudah mulai mengarah sekarang pemikirannya. Saya mau meng-hire orang bagian tertentu, maka pertanyaan ataupun area-area yang akan saya gali itu bisa kita lihat di job deskripsi dan job requirement, kemudian teknik yang kita lakukan dengan BEI. Contoh QCC, misalnya tentang prestasi. Lihat di CV-nya kayak gimana, apakah memang dia berprestasi atau tidak. Karena kalaupun memang dia memang terlihat berprestasi akan lebih mudah karena di sini bicaranya tentang achievement ataupun improvement ya. Kemudian juga kalau dia jadi pemimpin project QCC, lihat apakah memang dia pernah memimpin, lihat di CV-nya. Juga kemampuan. Coba ceritakan pengalaman Anda ketika memimpin. Dari situ bisa berkembangkan dengan konflik yang dihadapi, dengan apalagi ya, link yang mungkin dia dapatkan. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi Anda bisa melihat dari posisi dan pertanyaan apa yang akan kita sesuaikan dengan posisi tersebut melalui BE ini. Contoh di sini prestasi, konflik, take a risk, time management-nya, kemudian leadership-nya. Nah, ini adalah satu contoh-contoh. List pertanyaan yang berhubungan dengan BE ini banyak, Anda bisa download, Anda bisa lihat di Google gitu ya, Anda bisa lihat. Nah, tapi kalaupun memang saya memang tidak pernah melakukan pertanyaan kayak gitu karena saya langsung on the spot aja seperti apa ya ketika kita ingin menggali seseorang tersebut ya. Next. Ya, baru teman-teman semua ketika kita sudah merasa bahwa orang tersebut oke, kita akan hire dia untuk menduduki posisi yang memang kita inginkan gitu. Nah, ketika kita sudah hire dia, perhatikan baik-baik. Next, Kanur. Perhatikan baik-baik. Oke, Bex. Kembali. Ketika kita meng-hire seseorang, maaf ya teman-teman, tadi ada satu slide yang biasanya memang khusus untuk rekrutmen, jadi saya agak kelupaan. Pertama, Anda harus memperhatikan kondisi internal. Ketika sudah tanda tangan kontrak, sudah kita hire orang tersebut, kapan nih bisa masuk? Oke, 1 bulan lagi kan, ya one month notice gitu, biasanya 1 bulan lagi gitu.
Oke, kalau 1 bulan lagi lihat kondisi internal Anda, bahwa Anda harus melakukan koordinasi secara internal, bahwa di tim mereka itu baru akan masuk di tanggal tertentu. Maka dalam proses menuju tanggal tersebut, kita coba kuatkan motivasi mereka untuk coba bertahan, gitu ya, sampai dengan tanggal yang ditentukan. Gitu. Kemudian juga di internal proses ini juga kita akan membentuk yang namanya mentoring. Siapa yang akan menjadi mentor yang ada di sana ketika orang tersebut masuk, itu sudah harus dipersiapkan gitu. Nah, di sini kita akan bicara lagi dengan yang namanya relationship atau SOP yang akan ada dilakukan di sana. Karena satu kasus yang pernah terjadi di perusahaan saya adalah ada satu mbak-mbak yang memang cantik, karena memang permintaan dari atasannya harus yang cantik adminnya itu, maka dikasihlah cantik. Cantik, pinter, lulusan dari universitas yang sangat ternama, kemudian masuklah ke sana. Nah, di sini dulu belum ada SOP, belum ada mentoring. Jadi dia masuk saja, dan hari pertama kemudian dia sudah dijutekin sama temennya yang sama-sama merasa tersaingi kecantikannya. Saya tahunya dari mana? Ya tahunya dari informasi ataupun isu-isu yang didapatkan dari teman yang duduk di sebelahnya dia, di seberangnya. Jadi tersekat oleh sekat gitu, tapi dia dengar gitu bahwa si staf baru ini menurut teman yang di depan yang tadi itu dengan sekat itu merasa tidak nyaman dengan kata-kata lu di sini jangan sok cantik ya gitu, kerjaan lu banyak di sini gitu. Nah, ini area-area yang harus teman-teman, bukan area, ini adalah hal harus teman-teman waspadai. Artinya bahwa Anda sudah harus melakukan satu iklim organisasi yang sangat kondusif di perusahaan tersebut, menjaga bagaimana sopan santun, menjaga bagaimana core value perusahaan itu dibangun gitu ya. Kemudian juga kita akan membentuk mentoring. Jadi orang yang untuk yang baru ini yang nanti akan lebih banyak melakukan intervensi ataupun yang akan lebih banyak memberikan arahan adalah mentor-mentor yang kita tunjuk. Jadi tidak sembarangan orang. Si mbak mana tiba-tiba ngasih kerjaan, numpukin barang, numpukin job dan lain-lain. Tidak seperti itu. Tapi akan ada mentor tertentu. Nah, jadi saya melakukan gara-gara kasus tersebut teman-teman semua, saya melakukan program mentoring. Pelatihan mentor, pelatihan coaching and counseling yang nantinya akan ditunjuk untuk mentor. Jadi setiap departemen ada berapa mentor, dan mentor itu akan membawahi menti ataupun karyawan-karyawan yang baru masuk di sana. Dan dibuat SOP, standar operasional prosedurnya. Ketika misalnya ada karyawan baru di internal itu seperti apa, itu dibuat prosedurnya. Salah satunya adalah diajak berkeliling dulu, dikenalkan dengan satu persatu dulu, kemudian di briefing, diajak makan bareng dulu sama-sama gitu. Jadi ini adalah bagian-bagian yang dilakukan ketika kita meng-hire staf-staf baru di perusahaan kita. Oke. Jadi itu yang saya lakukan berdasarkan dari pengalaman saya memimpin ataupun pengalaman saya menjadi seorang HRD. Teman-teman semua masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, kalau ada yang mau bertanya silakan. Karena di kolom chat kayaknya belum ada pertanyaan ya. Ini para mahasiswa sama alumni atau mahasiswa semua ya. Biasanya kalau bicara tentang how to manage itu seru sih sebenarnya teman-teman semua. Bahkan mungkin pertanyaan yang sering itu muncul kalaupun memang jadi seorang kandidat, pasti pertanyaannya adalah gimana caranya ya supaya saya lolos seleksi gitu. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul dari para mahasiswa yang belum kerja. Gitu. Tapi kan sekarang teman-teman di sini adalah para mahasiswa yang bukan memposisikan sebagai seorang yang cari kerja ya. Kalau saya menerangkan ini adalah Anda adalah bagian HRD ataupun Anda adalah bagian yang nantinya akan memanage orang gitu. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, saya sambil menunggu, Anda tolong isi link absennya ya. Link absennya tolong diisi, kemudian juga pastikan pretestnya juga Anda sudah melakukan tadi. Oke. Any question? Kalau tidak ada, boleh saya bertanya berarti. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Ini share screen-nya mau di stop dulu atau gimana ya Pak? Oke, sambil menunggu silakan teman-teman seperti instruksi dari Kak Nur, mungkin minta tolong untuk ditampilkan dulu sebentar kalau memungkinkan ya. Di on kamera dulu karena kita harus screenshot. Sebentar saja ya. Boleh teman-teman yang lain untuk share screen-nya dimatikan dulu saja Kak Nur dan langsung kita Ya, sudah. Screenshot. Oke, bisa dimulai ya. Belum nyala semua nih. Oke, boleh dinyalakan sebentar. Tidak menyala, yang dinyalakan adalah kameranya ya. Kalaupun memang mikrofonnya boleh mute. Oke, tahan sebentar. Kita akan mulai. Nur, silakan. Ya. Bentar, satu slide lagi. Ya, sudah Pak. Terima kasih Kak Nur. Oke, baik teman-teman semua. Ya, saya save dulu sebentar karena saya juga sambil screenshot untuk keperluan pribadi saya. Oke, baik kawan-kawan semua, terima kasih banyak. Ini sudah jam 10:53, masih ada waktu 7 menit lagi untuk kita berdiskusi. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya tentang bagian yang boleh bebas, mau bagian rekrutmen, bagian MPP, atau bagian hal yang lain, Anda boleh bebas bertanya ya, meskipun di rundown sesuai dengan tema hari ini tidak kok. Silakan teman-teman boleh bertanya sehubungan dengan CHRM ataupun HR development ini. Boleh silakan nanya. Ya, sambil bertanya, saya izinkan share screen ya. Oh, bisa. Yap. Sudah kelihatan? Sudah Pak, ini sudah muncul. Oke, baik. Di mute saja Kak Nur. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tes untuk CEFIT ya. CEFIT ataupun IST yang tadi saya jelaskan, macam-macam alat tes psikologi, ini salah satunya. Saya tidak bisa mengcapture banyak teman-teman semua karena memang saya juga lulusan psikologi dan saya punya kode etik untuk tidak boleh men-share banyak-banyak gitu. Jadi hanya mengcapture saja, tapi teman-teman bisa melihat tes untuk IQ tersebut di marketplace, di Bukalapak, di manapun itu sebetulnya ada orang-orang yang akhirnya menjual alat tes tersebut. Tapi saya tidak bisa meng-share hal tersebut secara pribadi ya, karena ini bicara kode etik. Anda silakan cari sendiri. Termasuk juga bagaimana softwarenya. Ini adalah salah satu slide dari tes CEFIT ataupun IST yang mengukur tentang IQ. Kemudian juga ini yang tadi saya sampaikan tentang Kraepelin, tes Kraepelin ya. Jadi di sini kita akan melihat dari mulai penghitungan di bawah sini ya. 8 ditambah 7 berarti 15 diisi 5 di sini angka terakhirnya. Ini berarti 10 kosong, ini berarti 6, ini 8 terus sampai saya mengatakan pindah. Kalau tim pindah nanti akan melaju ke sini. Terus menghitung lagi pindah dan ini akan ada banyak sekali alur. Ya, tidak sedikit ini, tidak sedikit ini. Jadi banyak sekali pindah-pindah-pindah. Nah, dari tes ini kita akan bisa melihat bagaimana target pencapaian seseorang, keajegan seseorang, ketelitian seseorang, kemudian juga ketika seorang tersebut menghadapi stres itu bisa kita lihat di sana. Dari sini kita bisa melakukan sebuah diagnosis ataupun kita bisa mengerucutkan, oh orang itu ternyata cocok di bagian mana sih, nah, itu ya.
Kemudian juga ini FPPS. Nah, ini alat tesnya sudah dijual belikan, meskipun sebetulnya nggak boleh ya teman-teman semua. Tapi saya lihat di marketplace kok ada orang yang menjual belikan alat tes ini ya. Gitu. Kalau ketahuan sama LPTUI mungkin akan ditelusuri ya. Tapi mumpung masih bisa dilihat ya, Anda silakan saja kalau mau belajar di sana. Ya, saya pun sebetulnya memiliki itu ya teman-teman semua, tapi saya tidak bisa share sekali lagi. Ini bicara tentang kepribadian, jadi seperti apa achievement-nya, kemudian juga bagaimana dia mendominasi seseorang, termasuk juga apakah dia memiliki orientasi seksual seperti apa gitu ya. Ini adalah di tes FPPS. Nah, ini tes Warteg namanya, untuk mengukur kepribadian juga. Jadi dari 8 kotak ini terdapat stimulus-stimulus tertentu ya, dari di mana stimulus ini akan menjadi bagian yang teman-teman gambar. Dari gambar-gambar ini bisa diketahui teman-teman semua, mana orang yang orientasinya pencapaian target, kemampuan menyelesaikan konflik, rigiditas ataupun kekakuan-kekakuan gitu ya, kreativitas, center diri, ataupun kita melihatnya kepada orang itu suka cari perhatian atau tidak sih sebenarnya. Itu bisa dilihat di sini, termasuk juga apakah orang itu yang senang bergaul atau tidak, orangnya itu orang yang humanis atau orang yang teknisi. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini tes yang lain yang tadi saya tuliskan adalah tes mekanis, tes linguistik. Ya, ini salah satunya juga sih sebenarnya berhubungan dengan tes kemampuan untuk bahasa ataupun linguistik gitu. Ini adalah salah satu contohnya teman-teman semua. Nah, kemudian saya akan beralih kepada tes DISC ya, yang nantinya teman-teman akan dapatkan juga. Sudah berganti belum? Atau masih sama? Masih sama ya. Contoh. Ya. Bisa dilihat teman-teman semua di sini, ini ada tes DISC yang nanti teman-teman akan dapatkan ya. Tes ini sangat mudah. Nanti ketika Anda melakukan tes kepada orang lain, nah ini yang tadi saya sampaikan, saya sampai 3 kali, 3 hari berarti ya, untuk mempelajari DISC ini. Tapi saya tidak bisa menjelaskan detail di pertemuan kita yang sangat singkat, tapi akan saya berikan softwarenya. Jadi di sini akan sesuai dengan instruksi mana yang paling menggambarkan diri Anda, yang mana yang paling tidak menggambarkan diri Anda. Anda cuma tinggal mengklik di sini, misalnya, oh saya orangnya sangat gampangan dan mudah setuju, berarti Anda harus mengisi di item ini. Ya, ini dihapus. Nah, kemudian saya orangnya tidak toleran dan tidak terlalu menghormati orang lain gitu ya. Oke, berarti saya mengklik ini. Nah, dari hasil ini, perhatikan jangan sampai ada yang diklik dari satu baris yang sama. Di sini diklik, di sini juga diklik. Nah, itu yang tidak boleh. Anda cuma tinggal memperhatikan area tersebut, kemudian inputannya akan muncul di sini, teman-teman semua. Contoh tadi nomor 1 ya, P-nya nomor 1, K-nya nomor 4. Kita lihat di sini. P-nya ini nomor sini kan, barisan pertama. Sementara yang K-nya itu keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan lihat di sini. Ini akan terinput secara otomatis. Mana 1, mana 4, dan lain-lain. Ya. Jadi, abaikan untuk yang bintang-bintang ini, karena memang ini adalah formulasi farmasi yang dilakukan oleh para tim psikolog. Nah, baru kita akan melihat bagaimana hasilnya. Oh, orang tersebut ternyata seperti apa sih? Nah, kita bisa melihat dari grafik di sini. Grafik bagaimana publik melihat dia. Jadi dia bagaimana berkedok atau kelihatannya kayak gimana sih sama orang lain. Nah, kemudian sebetulnya kepribadian dia seperti apa dan bagaimana dia mencerminkan kepribadian tersebut. Contoh misalnya orang melihatnya itu dia itu pemarah, tapi sebetulnya dia penyabar kok, gitu ya. Dalam diri dia itu dia misalnya penyabar atau hanya marah untuk area privasi tertentu. Maka refleksinya di sini adalah dia akan terlihat misalnya ketika dia terlihat ketika ada orang yang bertanya tentang privasi dia, maka dia akan cenderung untuk menghindar atau seperti apa, atau misalnya akan berkomunikasi secara langsung bahwa tolong next question atau jangan nanya area tersebut. Nah, ini adalah bagaimana mirror self tersebut. Kita bisa lihat di sini ya, bagaimana mass public-nya, core private dia, dan bagaimana mirrornya. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan, oh ternyata orang ini yang tingginya kan di I, ya, ini yang tingginya kan di I. Orang ini berarti I-nya tinggi, bisa dilihat di sini ya. I-nya tinggi, kemudian baru S. Nah, karena I-nya sangat tinggi, kita bisa melihat di depth sini. Bagaimana sih orang yang I yang tinggi, I dan S-nya tinggi gitu ya. Ini kita bisa lihat di sini. Di area-area sini Anda bisa melihatnya. Ya.
Oke, teman-teman semua, ini adalah area-area yang mungkin teman-teman bisa melihat nih, orang yang I-nya tinggi berarti dia tuh orangnya antusias, percaya, optimis, dan lain-lain, maka dia cocok untuk ditempatkan di bagian marketing, PR, lecture, dan lain-lain. Nah, kalaupun memang di perusahaan Anda itu ternyata membuka kesempatan untuk bagian PR dan orang yang I-nya tinggi, berarti dia cocok nih, ya. Secara umum begitu ya, meskipun kalau saya pribadi akan mengcombine dengan beberapa alat tes yang lain. Seperti itu teman-teman semua. Bisa dipahami nggak untuk yang alat tes ini? Boleh Miss Dayanti, Kak Miss Dayanti boleh berkomentar, bisa dipahami tidak untuk inputan tes DISC ini? Bisa, Kak. Bisa ya. Oke, terima kasih banyak. Sudah jam 11:02. Saya cukupkan saja sampai pertemuan kita di sini. Dan untuk besok kita akan lanjutkan untuk training development dan sesi-sesi yang lain. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Saya mohon untuk pertemuan besok hadirnya tepat waktu ya. Karena memang saya jadi terburu-buru menjelaskannya dan akhirnya takutnya esensinya jadi kelewat. Itu aja. Sementara ketika kita bicara HRD, HRM, itu ada banyak esensi-esensi yang harus kita kuasai. Intinya seperti itu ya. Terlebih ketika misalnya teman-teman mau melanjutkan untuk sertifikasi di BNSP. Wah, ini pelatihan ini sangat sangat kulitnya saja kalau di BNSP gitu ya, karena belum sampai kepada praktek, belum sampai kepada bukti portofolio yang harus kita buat gitu. Oke. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya ataupun ada hal-hal yang kekurangan-kekurangan hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Saya mewakili dari tim termasuk juga Kak Nur menutup untuk sesi kita hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan besok dan tetap jaga kesehatan. Langsung saya close ya, karena memang sudah selesai tadi screenshotnya. Sampai ketemu besok dan jaga kesehatan. Bye. See you tomorrow, teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Pak.